Sahabat, karena setiap manusia membuat kesalahan, maka cara yang paling bijaksana adalah memberikannya waktu untuk bertobat. Waktu untuk bertobat itulah yang esensial diberikan kepada setiap individu. Ini kutipan dari Voltaire, seorang pemikir, filsuf dari Prancis. Kutipan ini sering digunakan oleh mereka, para aktivis, para intelektual yang anti diterapkannya hukuman mati. Mereka yang pro pada dihapuskannya hukuman mati, karena menurut mereka bagaimana seseorang bisa bertobat jika ia sudah terkena hukuman mati, karena orang yang mati tak bisa lagi bertobat. Ini kutipan yang kuat untuk kita gunakan mengantar diskusi pekan ini, diskusi yang dibuat oleh Perkumpulan Penulis Indonesia Satu Pena. Minggu ini topiknya menunda kekalahan. Ini cuplikan dari puisi Harir Anwar yang digunakan oleh Todung Mulya Lubis untuk menjadi judul novelnya. Menunda kekalahan yang baru terbit. Saya sudah membaca novel ini, novelnya sangat bagus ya. Tidak saja drama-drama di dalamnya menyentuh, tapi juga memiliki pesan sosial yang kuat, yaitu pesan sosial yang kontra hukuman mati. Yang saya kerjakan sekarang adalah membahas novel ini dalam dua hal. Pertama, meletakkan novel ini ada di genre yang mana, genre yang mana, jenis novel yang mana, dan apa kekuatan dari karakter jenis novel ini. Dan kedua juga membahas secara umum pesan sosial dari novel ini, novel yang penuh dengan gagasan kontra hukuman mati. Yang menjadi pembicara kali ini adalah Todung Mulya Lubis. Ia penulis buku itu sendiri. Kita mengenalnya sebagai pengacara, sebagai aktivis, kini juga sebagai duta besar di Norwegia. Namun banyak yang tak tahu bahwa Todung ini, Mulya Lubis ini, bahkan sejak mahasiswa, sejak masa muda, ia adalah sastrawan. Ia sudah menulis puisi, dan sekarang ia mengekspresikan pengalamannya dalam novel. Kita masuk dulu dalam slide berikutnya. Novel yang ditulis oleh Mulya Lubis ini berada dalam genre yang disebut legal thriller. Satu jenis genre sendiri dalam novel yang karakternya itu umumnya ini adalah kasus hukum dan mengangkat isu tokoh-tokoh, drama-drama di balik pengadilan. Dan seperti umumnya novel-novel ini termasuk sastra yang bertendensi karena umumnya punya pesan sosial yang kuat sekali. Dalam genre ini yang sangat terkenal adalah John Grisham. John Grisham, kita mengenali novelis ini dari film-film yang dibuat berdasarkan novelnya. Salah satu yang terkenal itu adalah The Firm. Film yang diangkat dari novelnya dibintangi oleh Tom Cruise. Tapi begitu banyak film yang sudah dibuat berdasarkan novelnya. Ada 9 di sini, antara lain The Chamber, The Client, A Painted House, The Pelican Brief, Rainmaker, Runaway Jury, sampai ke Time to Kill. Memang ini John Grisham, satu tokoh yang
dianggap mempopulerkan kembali satu genre legal thriller dalam dunia sastra. Berikutnya, dan ini yang menarik, bahwa antara Todung Mulya Lubis dan John Grisham ini punya banyak sekali kesamaan. Mereka berdua satu generasi, sama-sama lahir di era-era sekitar tahun 49 sampai 55. Kedua-duanya juga pengacara, ya. Kedua-duanya juga sekarang ini pejabat negara. Todung menjadi dubes, sementara John Grisham dia seorang konsultan legal di House of Representative Amerika Serikat. Dan dua-duanya juga anti hukuman mati, dan dua-duanya hidup di negara yang masih mengeksekusi hukuman mati, dan dua-duanya menuliskan sikap mereka yang anti hukuman mati dalam novel. Jadi bisa kita katakan Mulya Lubis ini dia membawa juga spirit John Grisham dalam dunia sastra Indonesia sekarang ini. Sekarang kita masuk ke dalam materi novel. Novel Mulya Lubis ini dikisahkan oleh pengalamannya sendiri selaku pengacara. Ia angkat isu itu dari kasus yang ia tangani sendiri, yaitu kasus Bali Night. Ini kasus yang sangat heboh di tahun 2014-2015 ya. Kisah tentang dua warga negara Australia yang ditangkap di Indonesia karena membawa narkoba. Ini kasus yang terjadi di Bali. Todung Mulya Lubis menjadi pengacara dan ia menyatakan bahwa ia pun secara fair tak ada masalah jika dua kliennya ini dihukum, tapi yang ia anti adalah ia anti kepada hukuman mati. Dalam berita acara dan juga dalam peristiwa itu, kita lihat di Google search misalnya, banyak sekali berita-berita mengenai ini, termasuk juga di sebelah kanan ini kita lihat ada satu lukisan yang dibuat oleh terpidana yang ia hadiahkan kepada Todung Mulya Lubis ketika mereka yang sedang menunggu hukuman mati ini menyatakan terima kasihnya kepada Todung Mulya Lubis. Dan kisah lukisan ini pun oleh Todung Mulya Lubis ia masukkan ke dalam novel. Membaca novel Mulya Lubis ini terasa oleh kita tidak hanya drama-drama yang terjadi di balik pengadilan yang kita tidak tahu ya, tapi juga pesan yang kuat dari pribadi Mulya Lubis sendiri selaku aktivis, karena berkali-kali ia katakan sikapnya yang anti hukuman mati, dan ia pun akhirnya terdiam karena ternyata ujungnya kliennya pun terkena hukuman mati. Nah sekarang kita lihat dalam sejarah memang banyak sekali hukuman mati ini dikenakan kepada tokoh-tokoh yang sekarang ini kita mengenangnya sebagai raksasa moral. Kita tahu bahwa Socrates itu juga dihukum mati. Ia dihukum dengan cara meminum racun. Juga John the Baptist, seorang pendiri agama, tokoh spiritual, juga ia dihukum mati, bahkan dipancung. Dan yang jauh lebih terkenal dan menjadi inti dari ajaran agama adalah Yesus Kristus, yang dalam Islam disebut Nabi Isa. Ia pun dihukum mati dengan cara disalib. Penganut Kristen meyakini ia benar-benar mati di sana, tapi penganut Islam meyakini hal yang lain, bahwa itu bukan Yesus Kristus, tapi dua-dua agama ini mengakui memang Nabi Isa atau Yesus Kristus dihukum mati oleh penguasa Romawi. Acap kali penyebab hukuman mati itu karena tokoh-tokoh ini dianggap berbahaya bagi penguasa saat itu dan juga mengganggu tertib masyarakat.
Nah, setelah mereka mati, setelah mereka dihukum, terutama generasi sekarang mengetahui betapa salahnya hukuman itu, karena kita tahu sekarang Socrates, John the Baptist, apalagi Yesus Kristus dikenang sebagai raksasa moral. Namun inilah yang terjadi. Inilah yang terjadi dalam dunia publik. Bagaimana pro dan kontra hukuman mati itu berlangsung hingga sekarang. Jika kita melihat data di sini, negara yang sudah menghapus hukuman mati sebanyak 107 negara. Pada awalnya semua negara menerapkan hukuman mati, lalu pelan-pelan beberapa negara, bahkan sekarang mayoritas, sebanyak 107 negara sudah menghapus hukuman mati. Namun masih ada sekitar 54 negara yang masih menerapkan hukuman mati, terutama di negara-negara yang mayoriti penduduknya adalah Muslim. Namun walaupun lebih sedikit negara yang masih menerapkan hukuman mati, tapi 60% penduduk dunia hidup di negara yang masih menerapkan hukuman mati. Karena banyak sekali negara-negara yang memang itu populasi terbesar yang menerapkannya, seperti China, India, Indonesia, bahkan negara yang modern, Amerika Serikat pun masih menerapkan hukuman mati. Bahkan agama pun juga, tepatnya tafsir agama juga bisa berbeda-beda apakah sebaiknya hukuman mati ini terus dilaksanakan atau dihapuskan. Tafsir Katolik banyak yang anti hukuman mati, tapi tafsir dari Islam membolehkan hukuman mati, dan saya lebih nyaman menggunakan tafsir karena bagaimanapun dalam setiap agama selalu ada perbedaan tafsir, tapi majority atau mainstream dari agama ini sama, yaitu Katolik lebih banyak yang anti hukuman mati, tapi Islam itu membolehkan hukuman mati. Argumen yang juga digunakan juga beragam, ya. Teman-teman dan aktivis intelektual yang kontra kepada hukuman mati menyatakan bahwa hak untuk hidup itu adalah hak asasi manusia. Hak manusia yang paling asasi, argumen-argumen hak asasi itulah yang paling banyak digunakan untuk kontra terhadap hukuman mati. Tapi yang pro pada hukuman mati menyatakan yang juga kuat bahwa hukuman mati digunakan untuk kasus-kasus kriminal yang ekstrim saja, untuk extraordinary crime saja. Misalnya kepada penjahat perang yang membunuh orang begitu banyak, atau kepada serial killer yang berkali-kali membunuh orang yang tak berdosa dengan motif-motif yang juga kadang-kadang sakit jiwa. Sehingga hukuman mati dianggap cara yang paling tepat untuk menjaga tertib masyarakat. Pro dan kontra terhadap hukuman mati terus berlangsung hingga kini. Yang istimewa dari Mulia Lubis, ia menyatakan gagasannya atas kontra hukuman mati tak lagi atau tak hanya dalam argumen-argumen teoritik, tapi ia ekspresikan dalam novel. Ini novelnya yang pertama, tapi kita harap novel ini atau Todo Mulia Lubis terus menulis novel seperti John Grisham, karena Mulia Lubis adalah pengacara yang banyak sekali mendampingi kasus-kasus hukum, dan ia juga memiliki hati seorang penyair, sehingga pengalamannya akan lebih dalam dan lebih memberikan inspirasi jika dituliskan dalam novel-novel berikutnya. Dan kita harap juga sebagaimana John Grisham, novel Mulia Lubis ini pada waktunya diangkat dalam film layar lebar. Tentu saja isu anti hukuman mati banyak juga penentangnya, dan kita juga senang jika teman-teman aktivis intelektual yang tetap pro kepada hukuman mati
juga menuliskannya dalam novel. Sehingga terbuka di ruang publik, pro dan kontra dan debat-debat gagasan tak hanya ada dalam orasi-orasi, tak hanya ada dalam argumen-argumen teoritik, tapi juga dituliskan dalam sastra. Salam.